Pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Keputusan larangan mudik ini diambil dengan pertimbangan masih tingginya kasus COVID-19 secara nasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperingatkan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan mudik. Ini menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat bahwa adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil, bis plat hitam, truk plat hitam, kita akan melakukan tindakan tegas. Namun, di tengah larangan mudik, tempat wisata di berbagai daerah masih diizinkan untuk beroperasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memberikan restu kepada Kemenparkraf membuka objek wisata lokal selama libur Lebaran, meski dengan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Larangan mudik ini berlaku pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan yang berlaku mulai 22 April sampai 5 Mei 2021. Ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang melakukan perjalanan antar kota, kabupaten, provinsi, atau negara untuk tujuan mudik. Selama peniadaan mudik berlangsung, masyarakat memang diizinkan untuk berwisata, namun hanya di objek wisata dalam kota atau wilayah aglomerasi saja. Namun hal ini menjadi blunder bagi pemerintah karena pada akhirnya pun terjadi penutupan objek wisata lokal karena adanya peningkatan kasus positif COVID-19 yang disebabkan membludaknya pengunjung di tempat wisata. Dengan demikian, kelompok kami pun kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Sudut pandang dari masyarakat dan pemerintah tentang kebijakan larangan mudik. Namun untuk berwisata diperbolehkan. Dari pemerintah sendiri membuat kebijakan ini untuk mengurangi angka positif COVID-19. Dan mengapa wisata diperbolehkan? Karena ingin menumbuhkan perekonomian yang selama ini terpuruk akibat COVID-19. Melalui wisata itulah UMKM diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, serta memberikan pendapatan bagi daerah melalui destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan. Tetapi kebijakan pemerintah tersebut ternyata disalahkaprahkan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat ternyata belum menyadari sepenuhnya bahaya COVID-19 sehingga kerumunan dan protokol kesehatan diabaikan. Sudut pandang dari masyarakat sendiri yaitu masyarakat menginginkan adanya ketegasan tentang peraturan dari pemerintah serta peraturan yang konsisten. Sebagai contoh, apabila mudik dilarang, seyogianya wisata pun dilarang pula. Ketidaktegasan regulasi dari pemerintah membuat masyarakat mengakali bagaimana caranya mudik dengan alibi berwisata atau tetap berwisata walaupun tahu di tempat akan terjadi kerumunan. Dengan fenomena ini tentu saja akan lebih meningkatkan angka penyebaran COVID-19. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2021 tentang larangan mudik sangat mengecewakan para penduduk karena kebijakannya sangat rancu, yaitu mudik dilarang namun tempat wisata dibuka. Pemerintah beranggapan bahwa larangan mudik bisa mengurangi angka kasus COVID-19, namun kenyataannya berbeda. Dengan adanya kebijakan tersebut sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat Indonesia, karena mereka akan menghabiskan masa cuti lebaran dengan berwisata bersama keluarganya. Pemerintah hanya memikirkan kepulihan dan kebangkitan sektor ekonomi dengan cara membuka destinasi lokal, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Walaupun sudah diantisipasi oleh beberapa pihak, namun sama saja. Yang namanya destinasi dibuka pada hari raya, maka akan terjadi kerumunan dan tidak akan bisa menurunkan angka kasus COVID-19. Dampak dari adanya kebijakan larangan mudik tahun 2021 di bidang ekonomi yang dirasakan oleh berbagai sektor seperti sektor transportasi, restoran, dan hotel yang tidak bergerak akibat adanya kebijakan tersebut dan mengakibatkan beberapa kerugian yang dirasakan oleh para pengusaha. Dan
dari sisi pengusaha sendiri menginginkan agar adanya kelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait larangan mudik tahun 2021 ini, karena Lebaran dirasa merupakan momentum yang pas bagi perputaran uang di daerah. Seperti yang dikutip dari hasil analisa ekonom Indef Bima Yudhistira yang menyatakan bahwa larangan mudik ini akan berdampak potensi hilangnya arus uang di kampung sebesar 200 triliun. Di tengah adanya kebijakan larangan mudik ini, pemerintah juga mengeluarkan upaya untuk bisa menyeimbangkan kondisi ekonomi dan juga penanganan COVID-19, yaitu dengan dibukanya wisata lokal yang diharapkan dapat menggerakkan arus daya beli masyarakat di masa Lebaran 2021, sehingga ekonomi di berbagai daerah dapat terus bergerak di masa pandemi COVID-19. Solusinya ialah sebaiknya apabila ada pelanggaran kegiatan mudik, maka kegiatan kunjungan wisata pun harus ditiadakan, karena agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Dan saran kebijakannya itu, jika pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik, maka seharusnya pemerintah juga menerapkan kebijakan penutupan tempat wisata. Karena jika pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik dan tetap memperbolehkan masyarakat untuk berwisata, sudah pasti masyarakat yang tidak mudik sudah memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Hal itu menyebabkan melonjaknya kasus pandemi COVID di Indonesia. Tetapi jika pemerintah tetap menerapkan kebijakan itu, maka pemerintah juga harus mengantisipasi lonjakan kasus COVID di Indonesia. Contohnya ialah dengan menyiapkan posko protokol kesehatan di setiap titik-titik tempat wisata.